Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 1057211119519, kelas FM 19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya membuat video ini guna untuk menuntaskan tugas mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, yaitu menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Adapun contoh laporan keuangan yang akan saya ambil yaitu laporan keuangan neraca dan laba rugi PT Fontana tahun 2009 dan 2010. Langsung saja, sebelumnya, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun jenis rasio aktivitas yang sering digunakan perusahaan adalah yang pertama, perputaran piutang, kedua, hari rata-rata penagihan piutang, ketiga, perputaran persediaan, keempat, hari rata-rata penagihan persediaan, kelima, perputaran modal kerja, keenam, perputaran aktiva tetap, dan yang terakhir, perputaran total aktiva. Adapun hasil pengukuran rasio aktivitas dengan menggunakan data laporan keuangan PT Fontana yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2009 ke tahun 2010 meningkat, tetapi masih berada di bawah standar rata-rata industri. Ini membuat perusahaan berada di masa sulit karena modal kerja yang tertanam masih sangat besar. Rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2009 dan 2010 karena berada di atas standar rata-rata industri, yang artinya perusahaan ini mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Rasio inventory turnover terlihat masih jauh di bawah standar rata-rata industri, yaitu hanya 9 kali di tahun 2009 dan 2010. Untuk days of inventory sangat baik karena berada jauh di atas standar rata-rata industri. Rasio working capital turnover terjadi sedikit kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010, yaitu dari 3,8 kali menjadi 4 kali. Namun, ini masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 6 kali. Untuk rasio fixed asset turnover terjadi penurunan, yang artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, rasio total asset turnover tidak mengalami perubahan dari tahun 2009 dan 2010, serta masih berada di bawah standar industri, yang artinya perusahaan beroperasi kurang baik karena perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan mengenai rasio aktivitas. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.